Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid darini amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan pengajian Ukudulu Jen, meneruskan mukaddimah yang kemarin dengan harapan kita bertambah wawasan, bertambah ilmu dan menghilangkan kebodohan. Jadi niat ini yang paling penting sekali, bahwa yang namanya ngaji, menuntut ilmu butuh keseriusan. Tapi terlalu serius juga nanti kurang bagus, terlalu banyak bercanda juga nanti kurang bagus. Jadi kita santai saja. Mari kita lanjutkan 10 baris dari bawah, meneruskan yang kemarin. Wakana ba'dul ulama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wakana ba'dul ulama as-salihin asobahu maradun syadidun a'jazal al-attiba fatafakkara fi ba'dil ahyani tilkal ibarah fawadhoba alal basmalah min ghairi adadin mahsurin fasyafahullahu ta'ala bibarakatiha. Jadi ada satu ulama, beliau pada waktu itu sakit parah luar biasa. Sudah berobat ke sana kemari, ke dokter, ke spesialis, dirujuk ke rumah sakit sana, dirujuk ke rumah sakit sini, tidak sembuh-sembuh. Nah, karena dia adalah seorang ulama, seorang kiai, tahu bahwa syariat sudah dilakukan semuanya semaksimal mungkin, tapi nyatanya memang tidak sembuh-sembuh. Setelah itu dia pasrah kepada Allah, lalu mengingat satu makalah bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini penuh dengan keberkahan. Setiap harinya beliau menuturkan, berzikir dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi sakit, dizikirkan terus Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai bilangan itu tidak terhitung, entah berapa ribu, entah berapa ratus, tidak dihitung. Pokoknya selama dia sakit, setelah dia berobat kemana-mana, terus dia pasrah kepada Allah dan tafakur, berpikir, mendengar satu ibarah, satu makalah bahwa bismillah itu penuh dengan barokahnya. Akhirnya dizikirkan bismillah tersebut, fasyafahullahu ta'ala. Dengan bismillah tersebut, wasilah bismillah tersebut, Allah menyembuhkannya. Jadi dari cerita ini sangat bisa disimpulkan bahwa hakikatnya adalah yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dokter wasilah lantaran karena kita harus berusaha. Lanjut. Wa hukiya annam ra'ata kana laha zaujun munafikun wa kana taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillahirrahmanirrahim. Faqala zawjuha la'af'alanna akhjalha bihi fadafa'a ilaiha surratan wa qala ihfadhiha fawada'atha fi mahallin wa ghatatha faghafalaha wa akhadha as-surrata wa ramaha fi bi'ri fi darihi thumma talabaha minha faja'at ila mahalliha wa qalat bismillahirrahmanirrahim fa amarallahu ta'ala Jibril alaihi salam ayyunazzala sari'an wa yu'idu as-surata ila makaniha fawada'at yadaha litakhudhaha fawajadatha kama wada'at fa'akhadatha wa nawalatha ila zawjiha fata'ajjaba min dzalika ghayata ta'ajjub wa taba ila Allah ta'ala min nifaqihi. Nah, diceritakan wahukiyah itu diceritakan ada seseorang perempuan yang mana seorang perempuan ini seorang istri solihah yang apa-apa itu selalu nurut sama suaminya selain daripada maksiat ya.
Suatu ketika si istri ini setiap harinya, jadi tingkah laku si istri ini selalu mewiridkan, selalu menzikirkan Bismillahirrahmanirrahim. Mau berkata apa kepada seseorang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mau ke pasar, Bismillahirrahmanirrahim. Mau mengerjakan sesuatu apapun, tidak lupa dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena si istri tahu bahwa Bismillahirrahmanirrahim tersebut banyak sekali barokahnya. Nah, suatu ketika si suaminya tadi memiliki sifat munafik. Suami ini memiliki sifat munafik. Bilang sama si istrinya, coba jangan terlalu sering baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Saya malu kemana-mana kok bacanya Bismillahirrahmanirrahim terus gitu. Nah, dalam hatinya ini si suami munafik ini udah punya niatan jelek, mau memperdayakan, mau ngerjain si istrinya. Ngerjainnya dengan cara apa? Suatu ketika si suami tersebut manggil si istrinya. Setelah dipanggil, ngobrol sebentar, lalu diberikanlah titipan atau dompet yang isinya ada uangnya. Tolong disimpan dengan baik ya. Yang namanya istri soleha tetap nurut sama suaminya. Langsung disimpanlah uang tersebut di suatu tempat dengan rapi, aman. Nah, ketika si istrinya lengah, sedang tidur, si suami ini diambil lagi dompetnya di tempat yang si istri tadi nyimpen, lalu dibuang ke sumur di pinggir rumahnya. Terus nggak lama kemudian si suami tersebut ini manggil lagi si istrinya, tolong ambilin dompet yang kemarin itu yang ada duitnya itu, coba bawa ke sini. Sebelum mengambil, yang tadi namanya istri tadi sebelum apa-apa selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk mau ngambil dompet juga, mau ngambil dompet di tempatnya Bismillahirrahmanirrahim. Padahal tadi dompet tadi sudah dibuang sama si suaminya ke sumur di rumah sebelahnya. Tapi dengan izin Allah, Allah memerintahkan Jibril untuk segera mengambil dompet tersebut di sumurnya dan dikembalikan ke tempat semula. Secepat kilat. Jika Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Nah, setelah itu Bismillahirrahmanirrahim, pas diambil ada lagi dompetnya. Dikasih ke suaminya. Suaminya kaget. Banget, bukan main. Takjub itu kaget. Di sini bisa diambil cerita bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah barokahnya. Dan Allah berkehendak apa yang kita butuhkan, Allah akan berikan. Ketika itu juga suami yang munafik tadi langsung tobat sama Allah Subhanahu wa taala dengan tobat dari sifat munafiknya tadi. Gitu. Lanjut. Alhamdulillahi hamdan nastaftihu bi al khairat ainatlubu bidzalikal hamdi al fatha lil khairat wa nusrata ala tahsilil fadilati an-nafahata ainatlubu bidzalikal hamdi al-fatha lil atoya wa nusrata ala tahsiliha. Segala puji bagi Allah yang mana Allah membukakan suatu kebaikan dan saya bermaksud untuk memuji kepada Allah agar dibukakan suatu kebaikan dan juga pertolongan dari Allah yang mana menghasilkan suatu keutamaan. Wassalatu ay warahmatu wassalatu ay rahmatullahi al-makrunatu bi ta'dim lil anbiya wa mutlaqur rahmati li ghairihim wa du'ai bi khairin minal ibad. Wassalamu ay tahiyatullahi al-uzma wa huwa ta'dimu lil anbiya kama yuhyi ahadihima sifa dayafahu wa talabal ibadi lidzalika. Wassalatu yang dimaksud sholawat adalah kasih sayangnya Allah yang disertai dengan memuliakan, mengagungkannya Allah kepada nabi-nabinya. Itu namanya sholawat. Wa mutlaqur rahmati li ghairihim wa du'ain bi khairi minal ibad, dan juga mendoakan kepada hamba-hambanya Allah. Terus lafaz wassalamu adalah mengagungkannya Allah, keselamatannya Allah, salam sejahtera tadi diberikan kepada nabi-nabi Allah, dan juga bentuk memuliakan Allah kepada nabi-nabinya, seperti halnya seseorang yang kedatangan tamu memuliakan tamunya. Nah, seperti itu. Ala sayyidina Muhammadin
sayyidil baroyati wasahbihi wa hum al-mustami'una binabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'minina walau lahdatan. Kemudian yang dimaksud wa ala alihi yaitu adalah keluarganya Nabi. Yang dimaksud keluarga di sini atba'ihi alal imani, orang-orang yang mengikuti Nabi dalam keimanannya. Walaupun dia itu ahli maksiat, tapi dia beriman sama Nabi, itu termasuk keluarganya Nabi. Kemudian wasahbihi, yang kategori daripada sahabat adalah orang-orang yang beriman, yang bersama Nabi, yang menjumpai Nabi, yang beriman walaupun hanya sebentar. Misal 5 menit, misal ada seseorang 5 menit bertemu dengan Nabi pada zaman waktu itu, nah itu dikatakan sahabat. Kemudian al-a'immati ay al-muqtadi bihim fil umuriddin afiqati fiha, tadi orang-orang yang beriman itu sahabat. Amma ba'du ay ba'dal basmalah walhamdalah wassalatu wassalam. Setelah kita menuturkan lafaz bismillah, hamdalah dan sholawat pada Nabi, ay al-hadirati fi dhihni risalatun ay kitabun shogirun jiddan. Maka ini adalah kitab risalah. Kitab risalah ini adalah kitab kecil. Ya, kitab kecil sekali, bahkan ini karena ada kata jiddan, kecil sekali bahkan, tapi muhimmatun, kang yang penting. Kecil tapi penting. Mahzinatun lil qulubi rottabatha ay hadhil makru maksumah ala arba'atin fusulin. Di dalam kitab ini saya menyusun, kata Ki Musonef, ini kayak pengarang kitab ini, saya menyusun kitab ini menjadi 4 bagian, 4 fasal. Ay afrozun wa khotimatun. Yang 4 ini dijelaskan nanti, akan diberikan gambaran dan juga akan ada bab penutupnya juga. Wahiyya ma tadzakkara li ifadati ma yata'allaqu bil maqsudi wa ka'anna dzalika ta'alluqul lahiq bisabiqi wa huwa at-ta'alluq min haitsu takmili wa ziyadati taubih. Kenapa dibagi 4 fasal? Karena supaya ada jelas bagian-bagiannya dan juga menjadi nilai tambah akan kesempurnaan kitab ini. Dijelaskan terlebih dahulu, kemudian dibagi 4 pasal, nanti satu persatu akan dibahas supaya lebih jelas. Yang pertama, al-faslul awwalu fi bayani huquqi zaujati. Yang pasal pertama menjelaskan tentang hak-haknya si istri. Mendapat hak apa saja nanti si istri dari suaminya. Ala zauji wahia husnul asyarati wa mu'nati zaujati wa mahruha wal qismu wa ta'limiha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadati wa sunaniha walau ghairu muakkadatin. Nah, hak-haknya si istri adalah mendapat perlakuan yang baik daripada suaminya. Terus yang perlakuan yang baik itu yang bagaimana nanti akan dibahas di babnya. Kemudian wal muknah, dan mendapatkan nafkah. Haknya si istri mendapatkan nafkah, terus juga mendapatkan mas kawin, mahar, dan juga mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berupa materi dari suaminya. Ini wajib. Tentang apa? Tentang apa yang dia butuhkan dalam perkara-perkara menjalani ibadah yang wajib, baik itu sholat, puasa, wudhu dan lain sebagainya, perkara yang wajib ataupun yang sunnah. Ini hak si istri mendapatkan pelajaran atau materi-materi dari suaminya. Nah, walau wa mimma yata'allaqu bil haidi wa min wujubi ta'atihi fi ma laysa bi maksiatin. Termasuk juga masalah haid, itu si istri berhak mendapatkan materi atau pelajaran dari suaminya. Terus apalagi? Dan materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang mana sifatnya itu wajib, bagaimana dia wajib kepada suaminya, wajib menuruti kepada suaminya selain daripada maksiat. Itu materi-materi atau pelajaran-pelajaran itu haknya si istri untuk didapatkan.
untuk didapatkan dari suaminya. Bagaimana cara taatnya yang baik, lalu bagaimana misal nanti ada kata-kata yang kurang berkenan, misal kurang lagi sakit atau bagaimana, nah itu nanti masuk dalam ta'atu fi ma laysa bi maksiatin. Apa saja kewajiban daripada si istri ini akan dijelaskan nanti di pasal ini, di pasal pertama. Kemudian al-faslu tsani fi bayani huquqi zauji al-wajibati. Yang kedua kebalikannya pasal yang awal, yaitu hak-haknya si suami dari istrinya. Apa saja haknya, mendapatkan apa saja dari istrinya. Ala zaujati, ini yang wajib ya. Wahia ta'atu zauji fi ghairi maksiatin wa husnul muasyarati wa taslimi nafsiha ilaihi wa mulazamatul baiti wa syianatu nafsiha min antawati'a firashahu ghairahu wal ihtijabu an ru'yati ajnabiyyin li syai'in min badaniha walau wajhiha wa kaffaiha idzin nadru ilaihi maharamun walau ma'antifa'i syahwati wal fitnati wa tarki mutalabatiha lahu bima fawqal hajati walau alimat kudratuhu alaihi. Nah, hak-haknya si suami yang wajib didapatkan, yang ini harus dipenuhi oleh si istri adalah pertama harus taat, harus nurut kepada suaminya selain daripada maksiat. Jadi si istri nanti diperintahkan apa saja oleh suaminya ini menjadi wajib kecuali maksiat. Kemudian diperlakukan dengan baik oleh istrinya. Kemudian si istri menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada suaminya. Ini haknya si suami mendapatkan itu. Kemudian walau mulazamatul baiti itu tetap tinggal di dalam rumah, tidak keluar rumah tanpa izin suaminya. Wasyanatun nafsiha, dan menjaga diri dari pandangan orang lain, atau menjaga diri dari sentuhan-sentuhan atau tatapan-tatapan dari orang lain, dan membuat hijab penghalang dari orang lain. Intinya tidak memberikan peluang sedikitpun pada orang lain dalam hal apapun, kecuali nanti dalam bab muamalah dan lain sebagainya, itu beda lagi nanti. Tapi dalam yang jelas harus dengan izin suaminya dulu. Min badannya walau wajihah, walaupun wajah dan telapak tangan. Karena mazhab Imam Syafi'i sebenarnya wajah dan telapak tangan itu nanti menjadi urusan aurat nanti. Ini ranah fikih nanti ya. Kemudian itnazaru ilaihi maharamun, karena si istri melihat kepada laki-laki lain, nanti di depannya dijelaskan juga si suami melihat ke perempuan yang lain, itu nanti hukumnya haram. Walau ma'antifai syahwatin, walaupun tidak dengan syahwat itu. Wal fitnah wa tarku mutalabatiha lahu bima fawqal hajati walau alimat kudratuhu alaihi. Dan juga si istri tidak meminta sesuatu kepada suaminya yang berlebihan, walaupun si istri itu tahu sebenarnya si suami ini mampu untuk membelikannya. Nah, kemudian walau alimat kudratuhu alaihi wa ta'affufuha antana walima yaksibuhu minal mali al haramu wa adadu kadbihima ala haidiha wa jawadan wan qita'an. Bisa menjaga diri dari harta yang diberikan oleh suaminya, itu apakah harta haram atau harta yang halal. Dan tidak berbohong si istri nih, si suami berhak mendapatkan perkataan atau penjelasan bahwa hari ini saya haid dan minggu depan saya tidak haid. Itu wajib, itu haknya si suami dari istrinya mendapatkan seperti itu, dan menjadi kewajiban bagi si istri. Itu perlu diketahui.
Yang ketiga, al-faslu tsalits, ini yang akan dibahas fi bayani fadlis sholatil mar'ati fi baitiha wa fi annaha ay sholatul mar'ati fi baitiha afdalun min sholatiha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang ketiga menjelaskan tentang qala sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha idza kana fi qa'riha baitiha wa inna sholataha fi sohnin dariha afdalun min sholatiha fil masjid. Yang pada intinya terjemah bebas daripada hadis ini, keutamaan seseorang perempuan sholat di rumah itu lebih baik daripada sholat di masjid. Wa sholatiha fi baitiha afdalun min sholatiha fi sohnin dariha. Dan sholat di kamar itu lebih baik daripada sholat di tengah rumah. Fi makhda'iha afdalun min sholatiha fi baitiha wa makhda'in bidomil mi'min baitun fi baitin wa dzalika lisatri. Kemudian yang keempat, al-fasl rabi fi bayani hurmatin nadhuri rajuli ila nisa al-ajnabiyati wal aksi. Pasal yang keempat menjelaskan tentang haramnya seorang lelaki melihat kepada perempuan yang lain selain istrinya tadi, dan juga sebaliknya keharaman seorang istri melihat laki-laki yang lain yang bukan mahramnya. Itu ay nadruhunna ilaihi fi ma yahrumu ru'yatu ala rajuli yahrumu ru'yatihi ala mar'ati minhu wal murahiqu fi dzalika karajuli fayalzamu waliyuhu mana'ahu minan nadri ilal ajnabiyati wa yalzamuha al-ihtijab minhu wa kal mar'ati fi dzalikal amrad al-jamil al-waji kadzalika fi nihayati li Syekh Muhammad al-Misri. Pembahasan yang keempat ini membahas tentang keharaman-keharaman bagi si suami dan istri melihat kepada yang bukan mahramnya. Kemudian juga pembahasan yang termasuk bab keempat juga ini orang yang baru akan balik, yang sudah balik ataupun yang baru akan balik, nanti contohnya seperti laki-laki melihat kepada orang yang lain selain pada mahramnya, nanti kewajibannya adalah orang tuanya, walinya itu harus memerintahkan supaya mencegahnya, jangan melihat itu. Jadi nanti kalau si perempuan nanti wajib menutup aurat dan lain sebagainya, dan tidak boleh berpandangan, kalau dalam bab hadis itu ghuddul basar gitu ya. Itu nanti tidak diperkenankan. Begitu juga dengan pembahasan melihat kepada seorang al-amradul jamil. Al-amradul jamil ini maksudnya adalah seorang laki-laki tapi yang wajahnya itu ganteng sekali. Bahkan kalau pakai kerudung itu cantik. Itu namanya amrodul jamil. Nah, nanti ada pembahasan tersendiri di dalam fikih, apakah haram seorang laki-laki melihat amrodul jamil tadi. Gitu. Amrodul jamil tadi itu ya, kalau dalam istilah pondok pesantren itu namanya meril. Seseorang laki-laki yang wajahnya itu kalau menurut perempuan itu ganteng sekali, ataupun bisa dikategorikan laki-laki tapi cantik, tapi bukan banci, bukan waria juga. Ini namanya amrodul jamil. Nanti ada pembahasan tersendiri untuk mengenai itu. Kemudian, nah itu seperti halnya yang diterangkan dalam Kiai Musonef menjelaskan ini merujuk dalam kitab Nihayah karangan Syekh Muhammad al-Misri. Begitu juga nanti bagi laki-laki yang dikebiri ataupun laki-laki yang mohon maaf punya penyakit impoten atau peluh, nah ini juga tetap diharamkan melihat al-ajnabi. Al-ajnabi adalah selain istrinya, selain muhrimnya, selain mahramnya mohon maaf. Pembahasan yang nomor 4 ini membahas tentang bagaimana seseorang kalau mau menikah itu apa saja yang boleh dilihatnya. Contoh ya, misal wajah dan telapak tangan
Itu nanti di kitab ini sengaja tidak saya baca karena terlalu panjang, langsung pada kesimpulannya saja. Wajah dan telapak tangannya itu nanti boleh untuk dilihat karena seseorang ingin menikahinya. Terus juga dalam bab muamalah jual beli itu seseorang laki-laki atau perempuan itu nanti boleh melihat begitu. Begitu juga dengan mengajarkan suatu perkara yang wajib itu nanti boleh. Bila ilin itu nanti boleh, bila ilin itu tanpa penghalang itu nanti boleh. Berbeda nanti dengan sesuatu perkara yang sunnah, nanti ada hukumnya tersendiri. Begitu juga dengan bagaimana melihat seorang dokter kepada auratnya perempuan karena untuk mengobati. Nah itu nanti boleh, ini dibahas di bab 4 ini. Ya catatannya tadi karena untuk berobat. Bagaimana seorang dokter kalau melihat farjinya orang lain, perempuan yang lain untuk operasi misalnya, ya nanti boleh, tapi dengan catatan. Jadi pembahasan yang nomor 4 ini Kiai Musonif ini merujuk kepada Imam Subki dan juga kepada Syekh Muhammad Al-Misri dalam kitab Goyah li Abi Syuja. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita